semuanya, hari ini kita akan beribadah terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami anugerah yang terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melaksanakan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ayo anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami akan menyiapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan rema dan berkat daripada firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Di
Mister yakin anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyanyi dengan semangat, dengan antusias. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, mari berdoa bersama Mister. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu saat ini, jamah kami semua, supaya kami dapat mengerti pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema firman Tuhan, yaitu Yesus satu-satunya, ya, hanya Kristus satu-satunya. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita, dan sebagai ayat hafalan dan sekaligus landasan firman Tuhan hari ini, Yohanes 14 ayat 6. Oke, Yohanes 14 ayat 6. Sama-sama kita buka ya, sama-sama kita baca yang di rumah. Ya, kelas 1, kelas 3 sampai kelas 6 sudah bisa baca. Kelas 2 juga ya. Bahkan kelas 1 pun udah bisa baca. Mari kita baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, anak-anak, hari ini judulnya adalah Kristus satu-satunya. Nah, anak-anak, di sini Yesus mengatakan, Akulah jalan. Anak-anak pasti tahu jalan ya. Kalau anak-anak keluar dari rumah menuju ke suatu tempat pasti membutuhkan jalan. Ya, jalan. Yaitu contoh anak-anak dari rumah ke sekolah lewat jalan mana? Ya kan, nggak ada yang terbang. Ya pasti ada jalan. Ya ada baik juga untuk jalan itu ada transportasi dan lain sebagainya. Di sini Yesus berkata, Akulah jalan. Nah, ternyata anak-anak dikatakan bahwa Kristus satu-satunya. Kristus satu-satunya yaitu jalan. Jalan untuk apa, Mister? Jalan untuk hidup. Nah, anak-anak, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada manusia, pada saat engkau memakan yaitu buah pengetahuan yang baik yang jahat, kamu pasti akan mati. Ya, pasti mati, ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, anak-anak, apa yang terjadi? Manusia itu mati. Ya, tidak hidup. Nah, buktinya masih bisa bernapas, Mister. Nah, mati dalam hal ini artinya terpisah dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus oleh dosa. Jadi sekalipun jasmaninya masih hidup, tapi hubungannya, relasinya, rohnya yang dulunya berfellowship dengan Tuhan jadi terputus, ya, jadi mati, yang disebut dengan mati rohani. Setelah mati rohani akan mengakibatkan mati hidup, mati yang kekal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan Akulah jalan. Karena tadi hubungan manusia dengan Tuhan sudah terputus, ya, maka dibutuhkanlah sebuah penghubung. Ya, anak-anak, dosa itu membuat manusia terputus. Ya, perhatikan gambar ini, lihatlah anak-anak, bagaimana dosa itu menghalangi manusia dengan Tuhan. Dosa itu menghalangi manusia dengan Tuhan. Tidak lagi bisa manusia itu datang tanpa perantara, karena manusia sudah berdosa tadi. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di dalam Alkitab upah dosa itu maut. Karena dosa tadi jatuh, manusia jatuh dalam dosa, maka hubungannya tidak lagi
terkait antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Karena dosa itu sifatnya memisahkan manusia dengan Allah. Maka dibutuhkan jalan. Nah, jalan apakah yang bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan? Tentu harus jalan yang dari Tuhan kepada manusia, bukan manusia kepada Tuhan. Karena manusia tidak akan mampu untuk bisa mencapai, meraih, ataupun untuk dapat bersekutu lagi dengan Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan sendiri yang datang, terus Tuhan sendiri yang turun. Itulah yang akan kita peringati nanti, yaitu hari Natal, di mana Tuhan Allah menjelma menjadi manusia, lahir ke bumi, yang kita peringati yaitu lahirnya Mesias untuk menjadi jalan tadi. Di sini Yesus katakan, "Akulah jalan." Mengapa harus Kristus satu-satunya jalan, anak-anak? Karena Allah Bapa hanya, ya, perhatikan anak-anak, karena Allah Bapa hanya memberikan Kristus itu satu-satunya, tidak ada pilihan. Alasannya kenapa, Mister? Karena Kristus itu, Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tadi Mister sudah kasih ilustrasi bahwa gambaran dosa dan Allah yang kudus, manusia berdosa tidak akan bisa terhubung kecuali ada jembatan, dan manusia tidak akan bisa sempurna untuk mencapai Allah. Untuk itulah di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, lalu Allah tadi melihat manusia itu, dan Allah penuh belas kasihan memperhatikan manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau manusia itu terputus hubungannya? Yaitu hukuman kekal, ya. Ada kemalangan, ada kekacauan, ya. Allah melihat, makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Lalu Allah yang tadi menjelma, mengambil rupa menjadi manusia. Kenapa manusia? Karena manusialah yang berdosa. Jadi Allah yang tadi yang kudus itu menjelma, mengambil rupa, berdaging sama seperti saya dan anak-anak, tetapi manusia yang sempurna, manusia yang tak berdosa, yaitu manusia Kristus, manusia Allah. Jadi Yesus itu sekaligus manusia, tetapi Dia pun sekaligus adalah Allah itu sendiri. Di dalam Kristus itu ada dua tabiat di dalamnya, yaitu tabiat manusia dan tabiat atau natur manusia dan natur ilahi. Jadi itulah yang bisa menghubungkan. Nah, anak-anak, akulah jalan. Mengapa harus Kristus? Karena Allah hanya menentukan satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, nyampai tidak. Bagaimana bisa nyampai kalau itu bukan berasal dari Allah? Ya, ilustrasinya anak-anak, kalau anak-anak contoh mau ke kota A, jalannya harus melalui ibaratnya harus melalui Pantura. Tiba-tiba anak-anak lewat jalur Sumatera, nyampe enggak ke kota A? Tidak. Contoh kota Malang, ya, ke kota Malang anak-anak ada di kota Bumi, mau ke kota Malang, tapi anak-anak jalannya lewat Cilegon sampai nyebrang ke Palembang sana. Nyampe enggak ke kota Malang? Tidak nyampe. Nah, demikian juga untuk ke surga, hanya Yesus jalan satu-satunya. Nah, makanya hanya Kristus satu-satunya yang menjadi jalan, karena hanya melalui Dialah yang sudah ditentukan oleh Allah
menjadi jalan keselamatan. Anak-anak, dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, siapa itu anak? Yaitu Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, anak-anak, Kristus adalah satu-satunya jalan supaya kita memperoleh hidup, supaya kita memperoleh kebenaran. Karena hanya Dia yang sudah ditentukan oleh Allah. Hanya Dia yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Yesuslah. Ketika kita percaya, beriman, maka kita diselamatkan. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapa di sini menjadi ujung dari perjalanan kita. Bapa itu adalah pusat tujuan kita. Karena untuk mencapai kepada Bapa, yaitu surga, hidup yang kekal, harus melalui Yesus Kristus, yaitu dengan cara percaya, beriman, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Di dalam Roma 10 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus satu-satunya jalan, yaitu jalan ke surga, jalan kebenaran, jalan keselamatan. Tanpa Yesus, di dalam ayat ini dikatakan tidak akan ada yang bisa sampai kepada ujung jalan itu, yaitu Bapa, yaitu hidup yang kekal. Tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, anak-anak, kita bersyukur. Kita adalah orang-orang yang sudah ada di jalan yang benar. Kita tinggal menjalani, menghidupi hidup di dalam Kristus sampai kita ke tujuan, yaitu ujung perjalanan hidup kita, yaitu Bapa, yaitu surga yang kekal. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus jalan keselamatan, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan hidup. Mengapa harus Yesus? Yang pertama tadi Mister katakan, karena hanya Yesuslah yang ditentukan oleh Allah menjadi jalan bagi manusia supaya dapat selamat, supaya dapat hidup, dan supaya dapat dibenarkan. Ya, Kisah Rasul 4 tadi ayat 12. Tidak ada nama lain selain di dalam Yesus. Ya, di kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain, hanya Yesus. Nah, alasan kedua, mengapa harus Yesus? Ya, karena Yesuslah yang menjadi manusia sempurna yang tanpa dosa, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, Yesus yang sanggup membayar, melunasi segala hutang-hutang dosa kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hukumannya maut, hidupnya. Di dalam Alkitab dikatakan setiap pelanggaran dosa, maka wajib hukumnya darahnya dicurahkan. Oleh karena itu anak-anak, kalau baca perjanjian lama, bagaimana orang Israel pada waktu itu kalau mau beribadah, mereka harus bawa korban, disembelih, darahnya itu dipercikan sebagai mengganti pelanggarannya. Tetapi korban-korban itu tidak sempurna. Domba itu bercacat, tidak dapat memuaskan, tidak dapat melunasi hutang dosa, tidak dapat membayar tuntutan hukuman pelanggaran manusia kepada Allah.
Ya. Jadi domba-domba itu tadi itu adalah simbol, gambar, ya, tipologi akan ada pribadi domba yang sempurna, yaitu darah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang sanggup melunasi dosa-dosa manusia. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa darah Kristus Yesus itu dicurahkan bagi dosa saya dan saudara, sanggup memuaskan, sanggup menutupi, sanggup membersihkan, sanggup menyucikan semua manusia dari abad-abad pertama sampai manusia yang akan datang, asal dia mau percaya, asal dia mau takut, asal dia mau yakin kepada Yesus, mau belajar, mau mengikuti Yesus, sanggup melunasi dosanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dikatakan hanya Kristus satu-satunya yang menjadi perantara saya dan saudara kepada Allah. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi juru selamat saya dan saudara, karena hanya Dia yang ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua, karena melalui Kristus Yesuslah yang menjadi korban yang sempurna, yang sanggup memuaskan tuntutan hukum Allah, keadilan Allah atas dosa manusia. Sehingga anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Yesus tersalib di kayu salib, disitulah bersatu antara keadilan Tuhan, yaitu hukum dosa, dan kasih-Nya kepada manusia. Keadilan dan kasih Tuhan dipersatukan di dalam salib itu. Dan melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib, saya dan saudara dan anak-anak sekalian menjadi orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Kita sudah percaya, kita sudah yakin, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, kalau Kristus sudah menjadi pengantara kita, Kristus sudah membenarkan kita dari dosa-dosa kita, Kristus telah menyelamatkan kita, Kristus menjadi jalan satu-satunya bagi kita. Apa yang menjadi tugas saya dan saudara? Tugas saya dan saudara adalah hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam percaya dan takut dan gentar mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam Alkitab dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tidak main-main lagi. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh melakukan apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita yang sangat singkat di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan anak-anak hafalkan, yaitu Yohanes 14 ayat 6, ya, dikatakan tadi bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biar kami boleh bertumbuh bersama dalam mengenal Tuhan, dalam yakin percaya kepada-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.